Mampu lagi diam. Siapakah Paulus menurut Tuhannya Nabi Musa? Oke, Ya silakan. baik. Di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 15 ya. Silakan dibuka. Kisah Para Rasul 9 ayat 15. Dikatakan seperti ini. Pergilah. Ini kepada Ananias ya. Ananias adalah orang yang diutus untuk mengajar rasul. Pergilah. Sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Rasul Paulus ditugaskan oleh Tuhan Nabi Musa untuk memberitakan nama Tuhan Nabi Musa kepada bangsa-bangsa lain, kepada raja-raja, dan kepada orang-orang Israel. Apa yang kurang dari sini? Demikian, terima kasih. Sekarang saya mau memberikan tanggapan terhadap penjelasan. Tadi itu apa? Enggak, saya nggak pernah memberikan tanggapan dong. Nanti Ya, bertanya saya lagi, yang saya jawab bertanya, lagi. saudara. Saya bertanya, Anda menjawab, saya tanggapi jawaban saudara. Itu yang betul. Kan Kenapa Kenapa Anda yang menanggapi jawaban Anda sendiri? Jadi gini, saudara. Jadi gini, saudara. Anda mencoba melakukan penyesatan. Memang Yesus sudah menubuatkan penyesat itu. Dan malam ini Anda mewakili penyesat-penyesat yang datang dari barat dengan mengatakan Tuhannya Nabi Musa berkata kepada Ananias. Ini penipuan dan hanya orang bahlul, hanya orang cupu yang mau percaya dengan tipuan itu, penyesatan itu. Tuhannya Nabi Musa tidak pernah berfirman kepada Ananias. Tuhannya Nabi Musa tidak pernah berfirman kepada Paulus. Tetapi Paulus sudah berani kemudian membatalkan firman Tuhannya Nabi Musa. Naifnya orang Kristen sedunia percaya kepada Paulus ini. Makanya Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Paulus ini adalah bapaknya Kristen. Tak nyambung kamu cuma. Nanti giliranmu ya, biarkan dulu teman Anda ini sempurnakan kesakitannya. Jadi tak ada kemudian data yang Anda bisa sajikan. Mana perkataan Tuhannya Nabi Musa yang membahas, memerintahkan kepada Paulus untuk membatalkan hukum-hukumnya. Tuhannya Nabi Musa, jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi. Paulus muncul dengan matinya Yesus di atas pohon. Yesus telah membatalkan perintah Tuhannya Nabi Musa. Dari mana Paulus dapat ilmu ini? Dari penguasa gelap. Penguasa gelap yang ingin menyamai pencipta langit dan bumi, yaitu Tuhannya Nabi Musa. Dia yang membatalkan kemudian perintah Tuhannya Nabi Musa. Lalu penguasa gelap ini bikin aturan sendiri melalui utusannya, yaitu Paulus. Maka ketika saya bertanya, mana perkataan Tuhannya Nabi Musa tentang pembuat agama Kristen ini, yaitu Paulus, kamu belepotan, kamu nggak bisa memberikan jawaban apa-apa, kawan. Kamu hanya ingin mendoktrin dan menipu dengan mengatakan bahwa Yesus itu Tuhannya Nabi Musa. Kucing saya pun tertawa. Anak bayi yang keluar dari rahimnya Maria Tuhannya Nabi Musa. Hah? Sedangkan Yesus ini berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku tidak berbicara dari diriku sendiri. Tuhannya Nabi Musa katanya itu. Jadi Tuhannya Nabi Musa yang dibunuh oleh tentara Romawi. Tuhan yang begitu sangar. Jangan kau biarkan apapun yang bernapas. Kepunglah. Bunuh apapun yang ada di dalamnya. Tiba-tiba dibunuh sama tentara Romawi. Saudara, cobalah berdiskusi. Anda katanya nama akunnya Genius Man. Tapi jeniusnya menipu. Jeniusnya menyesatkan. Tapi itu tidak disalahkan. Karena Al-Quran memang mengatakan itu.
orang kafir itu penyesat, sama seperti iblis penyesat. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi tsumma la yuqsirun. Orang kafir itu penolong setan di dalam menyesatkan manusia, dan iblis serta setan sebagai penolongnya itu tidak akan berhenti untuk menyesatkan sampai kiamat. Ini yang sedang Anda praktekkan hari ini di depan kami. Kami kasihan, kami terharu dengan generasi-generasi Kristen berikutnya yang disesatkan oleh orang-orang seperti Anda. Pertanyaan saya sederhana, kalau Kristen itu betul, 13 buku yang didatangkan oleh Paulus itu berasal dari Tuhannya Musa, tapi ternyata bukan. Paulus menerimanya dari Kristus. Sementara Yesus anak Maria berpesan, waspadalah kepada penyesat yang bergelar Kristus. Sorry teman-teman, di sini hujan kembali. Ya, saya kira begitu ya. Lancar terus. Ya, karena tidak ada jawaban, saya kira tidak perlu diperpanjang lagi diskusi ini. Karena ya ini adalah batu nisan buat Kristen bahwa Saya ternyata 13 buku Kristen yang menghantarkan manusia menjadi Kristen, menyembah Yesus, bla 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 bla, itu tidak berasal dari Tuhan pencipta langit dan bumi, tetapi dari Kristus. Siapa Kristus yang datang kepada Paulus? Tanya Yesus. Apa kata Yesus? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan mengatakan akulah Kristus. Jedar. Demikian. Jadi memang percuma